Hai, apa kabar semuanya saudara? Doa saya dalam keadaan sukacita, berkat, mukjizat Allah. Kita akan sama-sama memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama mencari wajah Tuhan. Mari sama-sama kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Wow, 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 tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah, hey, asik, yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Mari sama-sama. Wow, 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 tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Mari sama-sama semuanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah yang bergelombang, hey, ratakan tanah, hey, menjadi siap untuk apa? Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar. Mari sama-sama dengan sukacita kita datang sama Tuhan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, kami siap untuk dibangun, kami siap untuk dibentuk, kami siap untuk diajak bekerja sama dengan Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk jadi saluran berkat, lebih perkataannya diurapi dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Bekerja sama dengan kita. Tuhan mau bekerja sama dengan kita. Bahkan Dia dalam tanda kutip memerlukan kita. Walaupun Dia tidak butuh kita, tapi Dia mau mengajak saudara untuk bekerja sama. Firman Allah mengatakan dalam Yohanes 6
Ayat yang ke-9 mengatakan demikian. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti, jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Mukjizat memberi makan lebih dari 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan mungkin bisa disebut sebagai salah satu mukjizat Yesus yang paling spektakuler, paling terkenal. Nyatanya setelah mukjizat ini banyak orang makin mengikuti Yesus. Yohanes 6 ayat 26 mencatat itu. Tapi jika kita membaca lagi detail peristiwa itu, ada beberapa hal menarik yang mungkin tidak kita sadari. Pertama, saat Yesus melihat betapa banyak orang yang mengikuti dia, mengapa ia bertanya kepada Filipus, di manakah kita akan memberi roti supaya mereka dapat makan? Apakah dalam keilahiannya Yesus tidak dapat menunjukkan di mana tempat ia memberi makan? Tentu ia bisa. Alkitab mengatakan ketika Petrus disuruh oleh Allah, disuruh oleh Yesus untuk mendapat uang dari mulut ikan, dalam Matius 17 ayat yang ke-27, saat ia hendak masuk ke Yerusalem, menunjukkan hal tersebut. Apakah Yesus tidak bisa memberi mereka makan tanpa harus memberi lebih dahulu? Itu pun jelas bisa ia lakukan. Itu sebabnya Alkitab mencatat bahwa Yesus sengaja bertanya untuk menguji Filipus. Keberadaan anak kecil yang memberi 5 roti 2 ikan hampir saja diabaikan. Tapi syukur Andreas menyebutkan dalam ayat yang ke-9. Baru setelah itu Yesus melakukan mukjizatnya. Kisah ini menyebutkan atau memberikan sebuah gambaran yang indah. Walaupun Allah bisa melakukan segala sesuatu, tetapi Allah suka bekerja sama dengan manusia. Benar yang dikatakan Andreas, apa yang dimiliki anak itu tidak ada artinya. Tetapi dari yang tidak berarti itu, Allah sanggup melakukan perkara ajaib dan luar biasa. Perhatikan, bukan berarti untuk membuat mukjizat Tuhan selalu membutuhkan atau selalu memerlukan bahan bakar dari manusia. Tetapi nyatanya Tuhan mau bekerja sama dengan kita. Tuhan memberi kesempatan kita untuk bekerja sama. Ia mau kita belajar punya hati yang peduli. Ia mau kita belajar punya hati yang berkorban. Ia mau kita belajar mengasihi dan percaya sepenuhnya kepadanya. Tuhan bukan jin dalam sebuah dongeng Aladin yang bisa disusun melakukan segala sesuatu untuk keinginan kita. Tetapi Tuhan mau saudara dan saya mempercayai dia dan bekerja sama dengan dia. Tuhan mau kita memohon pertolongannya, meminta sesuatu kepadanya. Kita harus punya sikap hati yang benar, yang kudus, dengan tujuan yang sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ya, bukan sekedar berdoa tapi berdiam. Tapi berdoa, mengimani, dan melakukan apa yang saudara doakan. Maka Tuhan akan menyempurnakannya. That's why lagu tadi saya pilih adalah jangan lelah bekerja bagi Tuhan. Saya percaya bahwa bagian kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, apa yang tidak bisa kita lakukan, yang paling sulit, yang paling luar biasa, biar Tuhan yang melakukannya. Tuhan mau bekerja sama dengan kita. Tuhan mau saudara mempercayai dia, beriman kepada dia, dan saudara dan saya melakukan apa yang bisa kita lakukan, maka akan menjadi hal-hal yang luar biasa. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin, bilang sama orang-orang di luar sana, yang punya surga mau kerja sama dengan kita. Lakukan bagian kita dengan setia, maka segala yang terbaik dicurahkan bagi saudara dan saya. Jangan lupa komentar, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa tulis. Yang punya surga, crazy in love with you and with me. Bye-bye.